pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di hari Selasa yang penuh semangat ini. Kita akan belajar hak dan kewajiban berhemat energi. Yuk kita simak anak-anak. Apa itu hak dan kewajiban ya? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak dia lahir atau bahkan saat dia sebelum lahir. Lalu, kalau kewajiban apa ya? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian tadi sudah mengetahui arti hak dan kewajiban. Coba amati gambar A dan gambar B ini. Gambar A adalah seorang anak laki-laki yang sedang menyikat gigi, tetapi airnya dibiarkan terus mengalir. Sedangkan gambar B ada seorang ibu yang sedang mencuci piring dengan menggunakan air secukupnya. Nah, dari hasil pengamatan tadi, coba kita lihat ya. Apakah dia mendapatkan haknya dengan baik pada gambar A? Nah, ya. Gambar B juga ya, dia mendapatkan hak untuk mendapatkan air bersih. Pertanyaan yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar A tentu saja tidak, karena dia menghambur-hamburkan air. Kalau gambar B, ya karena dia memakai air seperlunya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika perilaku tersebut dilakukan? Tentu saja pada gambar A, air terbuang percuma dan bisa menyebabkan kekurangan air. Sedangkan pada gambar B, penggunaan air sedikit dan air akan terus tersedia. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Sebaiknya yang dilakukan pada gambar A menutup keran air jika tidak digunakan atau menghemat air. Kalau pada gambar B terus melakukan perilaku hemat air. Nah, dari gambar A dan gambar B kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kita memiliki hak untuk mendapatkan air bersih, tapi kita harus memiliki kewajiban menjaga agar air itu tidak menjadi habis dengan cara menghemat air seperti gambar B. Mengerti anak-anak? Nah, sekarang kalian berdiskusi bersama orang tua kalian ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar anak kecil yang bernama si Dudi. Coba kalian amati dan jawab pertanyaan berikut ini. Apakah Dudi yang sedang tidur berhak menyalakan TV? Yang kedua, apakah yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Lalu yang ketiga, apakah yang harus Dudi lakukan jika dia akan tidur seperti pada gambar? Dan yang terakhir, apa yang perlu Dudi perbaiki dari sikap yang ada pada gambar? Bisa kan anak-anak? Nah, sekarang amati kembali gambar yang kedua ini. Ini ada keluarga Laras sedang menonton TV bersama di ruang keluarga. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Apakah keluarga Laras berhak menyalakan televisi? Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama keluarga? Yang ketiga, apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nomor 4 yang terakhir, hal baik apa yang dapat kita contoh dari keluarga Laras? Yuk, kerjakan ya anak-anak. Kalian sudah belajar PPKN hak dan kewajiban. Sekarang kita pindah belajar matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi dengan berpenyebut berbeda. Kalau kemarin kita belajar dengan berpenyebut sama, sekarang kita belajar dengan berpenyebut beda ya anak-anak. Ya anak-anak, kita mulai belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat contoh yang pertama. 1/2 ditambah 2/5. Penyelesaiannya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Yuk
Ayo kita lihat. Langkah yang pertama yaitu kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya dengan bagaimana? Mengalihkan penyebutnya ini. 2 kali 5 hasilnya 10. Tuh. Lalu setelah itu jangan lupa pembilang dari masing-masing disimpan di tempatnya masing-masing seperti ini. Nah, lalu 5 ini dari mana? Nah, 5 ini adalah hasil 10 dibagi 2. Dan 2 ini adalah hasil dari 10 dibagi 5. Seperti itu. Lalu kalikan seperti biasa, 1 kali 5, 5, 2 kali 2, 4. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan seperti biasa. 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 per 10. Seperti itu anak-anak. Nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh yang kedua ya. Ada 2/3 dikurangi 3/5. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tadi bagaimana? Tinggal samakan penyebutnya dengan cara dikalikan. 3 kali 5, 15. Langsung. Lalu jangan lupa pembilang dari masing-masing disimpan di tempatnya masing-masing. Setelah itu 5 ini dari mana? Ya betul, 5 ini dari 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Kalau 3 ini dari mana? Dari 15 dibagi 5. Hasilnya 3. Kalikan seperti biasa. 2 kali 5 hasilnya 10. 3 kali 3 hasilnya 9. Setelah itu dikurangi seperti biasa. 10 dikurangi 9 adalah 1/15. Mengerti nggak? Coba satu lagi ya biar lebih mengerti lagi. Nih, ada soal 3/4 ditambah 2/3. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita mulai ya. Tadi bagaimana? Kita samakan penyebutnya. 4 kali 3, 12. Setelah itu jangan lupa pembilangnya disimpan di tempatnya masing-masing. Setelah itu 3 ini adalah dari 12 dibagi 4. Kalau 4 ini dari 12 dibagi 3. Seperti itu. Langsung 3 kali 3 hasilnya 9. 2 kali 4 hasilnya 8. Kita jumlahkan seperti biasa. 9 tambah 8 sama dengan 17/12. Karena ini penyebutnya lebih kecil daripada pembilang, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran dengan cara seperti ini. Kita buat dulu misalnya ini jadi 12/12 ditambah 5/12. 12 tambah 5 17 kan. 12 ini dibagi 12 itu hasilnya 1. 5/12 nya disimpan tuh. Mudah kan? Kalau tidak dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cara misalnya dibagi kurung seperti biasa. 17 dibagi 12. 17 kali berapa yang hasilnya 17? Yang mendekati adalah kali 1 kan? Simpan 12 dikurangi sisanya 5. Berarti 1/5/12. Samakan seperti itu. Mengerti ya anak-anak? Tadi kalian sudah melihat contoh mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan beda penyebut. Agar lebih mengerti, ayo kita berlatih ya anak-anak. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, 2/3 ditambah 1/5. Nomor 2, 3/4 dikurangi 2/5. Nomor 3, 1/2 ditambah 4/7. Nomor 4, 2/3 dikurangi 3/7.
Dan yang terakhir nomor 5, 1/6 ditambah 3/5. Yuk, semangat kerjakan. Nah, pembiasaan kali ini karena kita akan merayakan HUT kemerdekaan RI minggu depan, yuk kita membuat kreasi untuk mendekorasi kamar kalian. Bahannya mudah, kertas warna merah dan warna putih berbentuk kotak sama besar. Lalu benang kasur. Caranya bagaimana? Lipat seperti gambar di samping ini, lalu lem, dan setelah itu tempelkan pada benang kasur. Mudah kan? Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai berjumpa besok dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan menggunakan masker agar terhindar dari corona.